Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 18060042. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat dengan judul Analisis Potensi Sektor Unggulan dalam Perekonomian Kabupaten Sidandeng Lapang. PowerPoint ini digunakan sebagai pengganti dari UAS mata kuliah Perencanaan Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Novia Zulfariani, SMSI. Yang pertama itu pendahuluan. Adapun latar belakang dari makalah ini yaitu di daerah Kabupaten Sidandeng Lapang adalah daerah tingkat 2 Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Pangkajene. Berdasarkan letak geografi, topografi, hidrologi, kondisi iklim, begitu pula kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal, maka daerah Kabupaten Sidandeng Lapang merupakan daerah yang sangat menguntungkan dalam berbagai kegiatan perekonomian, terutama dalam sektor pertanian. Adapun pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses pengelolaan sumber daya daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga tercipta lapangan kerja dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB ini memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada tahun tertentu berdasarkan data terbaru. PDRB dikelompokkan menjadi 17 sektor, di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidandeng Lapang dalam kurun waktu 5 tahun periode tahun 2013 sampai dengan 2017 atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB dari 6,93% pada tahun 2013 kemudian menjadi pertumbuhan sebesar 7,87% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 8,03%. Pada tahun 2016 juga terjadi kenaikan sebesar 8,81%. Dan pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 7,11%. Melihat perkembangan ekonomi Kabupaten Sidandeng Lapang yang mengalami pasang surut, diperlukan suatu pengajian terhadap sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidandeng Lapang. Adapun studi literatur yang digunakan yaitu konsep analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan daerah ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan daerah. Analisis tipologi klasen mendasarkan pengelompokan sektor ekonomi di suatu wilayah dengan cara membandingkan nilai pertumbuhan ekonomi yang dicapai wilayah tersebut. Analisis dengan nilai pertumbuhan ekonomi wilayah referensi serta membandingkan kontribusi sektor tersebut dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih luas. Selanjutnya yaitu metodologi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode tipologi klasen. Ada 4 macam dari sektor ekonomi tersebut. Yang pertama yaitu kuadran 1, yaitu sektor maju dan tumbuh dengan pesat.
Kuadran 2 sektor maju tapi tertekan atau stagnan sektor. Kuadran 3 sektor potensial atau masih dapat berkembang developing sektor, dan kuadran 4 sektor relatif tertinggal. Adapun SI yaitu laju pertumbuhan sektor I dalam PDRB, dan S laju pertumbuhan sektor PDRB. SKI nilai kontribusi terhadap PDRB, dan SK merupakan kontribusi daerah. Selanjutnya hasil pembahasan. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang terbesar dalam PDRB Kabupaten Sedan dan Napang adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 11,69%. Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terkecil adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Jaminan sosial wajib dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,14%. Dilihat berdasarkan provinsi, sektor dengan rata-rata laju pertumbuhan yang tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi, yakni sebesar 9,28%. Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terkecil adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 3,65%. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian sektor ekonomi terhadap PDRB di Kabupaten Sedan dan Napang. Tabel ini menunjukkan pengklasifikasian sektor ekonomi dalam PDRB di Kabupaten Sedan dan Napang periode tahun 2013 sampai dengan 2017. Terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata dan sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sedan dan Napang, terdapat 3 sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh pesat, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata laju pertumbuhan 7,75% dan rata-rata distribusi 34,13%. Sedangkan sektor industri pengolahan dengan rata-rata laju pertumbuhan 8,27% dan rata-rata distribusi 14,17%. Serta sektor konstruksi dengan laju pertumbuhan 8,57% dan rata-rata distribusi sebesar 14,35%. Ketiga sektor tersebut memiliki rata-rata laju pertumbuhan dan rata-rata distribusi PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu berdasarkan analisis tipologi klasen dengan menggunakan matriks klasen, maka dapat diklasifikasikan setiap sektor dalam perekonomian Kabupaten Sedan dan Napang, yaitu yang menjadi sektor maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sementara 2 sektor lainnya yaitu sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib adalah sektor maju tapi tertekan. Sementara 5 sektor masuk ke dalam sektor klasifikasi sektor potensial atau masih dapat berkembang, dan 7 sektor lainnya termasuk dalam klasifikasi sektor relatif tertinggal. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu adanya kebijakan otonomi daerah, maka motivasi dan harapkan perkembangan dan kemandirian ekonomi daerah. Selainnya memperhatikan dan mengidentifikasi potensi ekonomi di daerah sebagai syarat untuk menempatkan daerah agar dapat diperhitungkan dalam perekonomian nasional. Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu perlunya pemerintah Kabupaten Sedan dan Napang mengelola prioritas utama sektor unggulan daerah dalam kebijakan pembangunan yang ditetapkan.
Hal ini bertujuan agar sektor ini dapat mendorong sektor non-basis untuk berkembang menjadi sektor basis. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan upaya lebih meningkatkan jumlah PDRB Kabupaten Serdang dan Lapang. Adapun hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.